Kami menyadari Tuhan bahwa kalau kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena Engkau mau mati bagi kami di atas kayu salib. Dan pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan kami, khusus hamba-Mu yang berdiri di altar Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami supaya benar-benar dapat mendengar setiap kebenaran dengan baik, firman Allah dengan baik, dan kami pulang, kami boleh dipulihkan, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang luar biasa ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap ingin mendengar firman Allah. Tuhan urapi dan Tuhan berkati hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Dan setiap kita yang siap rindu dengan firman Allah, bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Kebaktian kita sudah 2 kali, karena itu saudara yang tidak hadir pagi sudah bisa hadir pada kebaktian sore hari. Bapak Ibu, langsung saja saya ingin menyampaikan tema kita di minggu ini. Jangan takut, percaya saja. Saudara, itulah tema kita pagi hari ini. Jangan takut, percaya saja. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Ibu bapak sekalian, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan memperhatikan titik komanya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara, ini cerita adalah Tuhan menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat. Kalau mungkin kita terjemahkan sekali sekarang, ini anak pendeta, anak gembala sidang, anak hamba Tuhan. Saudara-saudara, nah kalau saudara baca pada ayat 35 tadi, saudara menemukan bahwa pada waktu dia bawa anaknya yang sakit, tepatnya sudah mati. Karena di dalam ayat 35 dikatakan dia sebenarnya sudah mati. Nah, kalau saudara baca, ada protes pada waktu kepala rumah ibadat ini datang kepada Tuhan mau memohon pertolongan. Ini sudah mati, sehingga tidak heran orang-orang di sekeliling itu berkata begini, "Tak usah berharap banyak." Kalau kira-kira bahasa sedang, tak usah berharap banyak. Sudah mati, sudah ditakdirkan mati. Yang namanya mati tidak bisa lagi bangkit. Saudara, kira-kira begitulah. Tetapi akhirnya kalau saudara baca, saudara-saudara lihat di dalam ayat 36 sebagai tema kita, tadi dia berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Perhatikan kata ayat itu, dikatakan, "Jangan takut, percaya saja." Itulah tema yang saya pilih dari ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Setiap orang
lahir dengan punya perasaan takut. Saudara, saya bilang di mana-mana bahwa setiap manusia lahir dengan satu natural. Setelah jatuh di dalam dosa, ada natur berdosa, yaitu natur ketakutan. Nah, memang takutnya kita beda-beda. Ada orang tidak takut dengan manusia, tapi dia takut Tuhan. Ada orang tidak takut Tuhan, tapi dia takut manusia. Ya, saudara masih ingat cerita mobnya Papua? Pada waktu dia berkata, saya hanya takut Bapa di surga, waktu dalam keadaan mabuk. Lalu waktu polisi datang, dia korek orang mabuk itu. Lalu orang mabuk lihat ternyata polisi, dan dia berkata, oh saya hanya takut Bapa di surga dan Bapa yang ini. Ada orang takut begitu, tapi ada orang tidak takut Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak takut manusia, tapi dia takut setan. Setiap kita lahir dengan rasa takut, betul ya? Ada orang takut Tuhan, apalagi takut manusia, tapi sekali lagi dia tidak punya rasa takut yang lain, tapi kecuali apalagi dia orang muda, dia takut tidak dapat jodoh. Setiap kita punya rasa takut. Ada orang takut dengan masa depan. Ketika orang-orang berkata, sekarang sarjana, orang gue bilang tapoa. Bagaimana lu mau dapat kerja? Ada orang ketakutan dengan masa depan. Tapi kalau kita baca ayat tadi lengkapnya begini. Pada dasarnya ada dua kata, yaitu kata yang berlawanan. Sore hari saya mau sampaikan takut versus percaya. Tapi pagi ini kalau saudara lihat ada dua kata di sini, takut dan percaya. Ada dua kata yang muncul. Sebenarnya di inti tema ini, di inti cerita ini ada dua kata, takut dan percaya. Saudara-saudara, ada dua kata. Tergantung Anda pilih mana. Anda pilih takut atau Anda pilih percaya. Ya, Anda pilih takut atau Anda pilih percaya. Dua-dua tidak bisa dipilih. Kalau Anda mau supaya sesuatu terjadi atas hidupmu, yang Anda harus pilih adalah percaya dan melepaskan takut itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut itu? Rasa takut yang saya maksudkan begini, saudara. Hari-hari ini orang hidup dalam ketakutan. Salah satunya adalah ketakutan COVID. Jadi saudara, kalau saudara lihat saya tidak menggunakan masker karena saya sudah ganti dengan ini. Jadi setiap kali saya naik, Yanti saya akan cabut ini. Setiap kali saya naik pasang ini. Jadi dianggap saja sama dengan ini. Nah, orang takut dengan COVID. Sekarang orang takut dengan COVID. Ada orang takut dengan penyakit. Saudara, ketika mama saya kena gula, kami hidup 13 tahun kira-kira begitu dengan mama. Jadi menyaksikan bagaimana menderitanya orang gula, bagaimana dia mulai sakit, harus minum obat, dan terakhir yang paling saya ngeri adalah setiap hari dia harus disuntik. Ya, dia harus merasakan sakit untuk disuntik, dan yang paling parah adalah akhirnya matanya buta. Jadi secara manusia, kami kakak adik, apalagi dokter mengatakan kalau orang tuanya diabetes, kemungkinan anak-anaknya diabetes. Secara manusia kami ngeri juga dengan keadaan begini, karena secara keturunan kami punya gen. Ada rasa takut seperti itu. Tapi saya meyakini, mempercayai apapun. Ada orang datang ke rumah sakit, lihat orang kanker menderita, lalu dia berkata, aduh Tuhan tolong, darah Yesus kalau bisa jangan saya. Setiap kita punya rasa takut. Apapun itu, dia katakan jangan takut, apa? Percayalah. Saya tidak akan membahas apa itu takut, apa itu percaya, karena kita semua punya dua itu, takut dan sekaligus percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saudara belajar mengenai ini, saya punya pesan sederhana. Saudara, kalau mau supaya imanmu, percayamu menjadi kuat, maka engkau harus menyingkirkan penghalang iman itu. Sekali lagi, yang dimaksudkan Tuhan di sini hanya kata satu, percaya. Dalam ketakutan yang Tuhan mau adalah percaya. Masalahnya penghalang untuk orang punya iman, salah satunya adalah rasa takut. Kalau rasa takut itu berlebihan, maka dia akan menggeser yang namanya iman. Percaya itu akan digeser. Jadi kalau saudara mau imanmu kuat, maka yang bisa kita geser adalah ketakutan itu. Caranya bagaimana? Nah, itulah yang saya mau bahas. Perhatikan saudara-saudara. Mari kita mulai membahas satu persatu. Saudara-saudara lihat di sini, di dalam ayat ini saya mulai bahas ayat yang ke-35 mulai.
Yang pertama, saudara kalau mau geser rasa takut itu, poin pertama adalah fokus kepada Tuhan dan bukan pada situasi di sekeliling Anda. Nah, ini cara pertama Anda menggeser rasa takut itu. Pertama, fokus pada Tuhan, lalu bukan pada kondisi sekelilingmu. Mari kita baca ayat yang ke-35, menarik saudara-saudara. Ketika Yesus masih berbicara, maksudnya begini. Jadi kalau saudara baca ayat sebelumnya, baru saja ada peristiwa Tuhan menyembuhkan seorang wanita pendarahan. Baru saja sembuh, tiba-tiba datang seorang kepala rumah ibadah ini untuk minta tolong anaknya yang sudah mati. Lalu orang-orang berkata begini, mari kita baca ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari mana? Keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36 menarik. Tetapi Yesus, perhatikan ini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadah itu, kepada kepala rumah ibadah itu, janganlah takut. Yang menarik adalah pada waktu kata negatif, kata yang menakutkan, kata yang tidak memberi harapan, kata yang tidak memberi dorongan iman, yaitu sudahlah, ini sudah mati, mengapa engkau berharap? Tapi Alkitab menarik. Tuhan bilang begini, Tuhan tidak fokus kepada perkataan orang di sekeliling yang dapat melemahkan iman daripada keluarga kepala, atau lebih tepat kepada kepala rumah ibadah yang sedang punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Itu sebabnya Yesus, Alkitab mengatakan dia tidak peduli dengan kata-kata mereka. Saya mau terjemahkan begini saudara. Hari-hari ini orang ketakutan karena tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokusnya pada situasi sekelilingnya, pada perkataan-perkataan orang di sekeliling. Perkataan orang itu sekarang lebih canggih. Kalau dulu orang yang omong dengan kita di depan ini, setelah dia omong, kita tinggalkan dia di sini, kita pergi ke satu negara, maka kita tidak mengikuti perkataan dia. Pengerti ya? Jadi waktu Yesus bilang begitu, bisa saja orang Kupang bilang sodenodek, tidak toe, tidak peduli, bisa saja. Tetapi zaman sekarang yang saya sebut sebagai berita online, berita yang muncul di mana saja. Anda ke Amerika, berita itu ikut Anda. Anda ke benua Australia, berita itu ikut Anda. Puji Tuhan kalau berita itu baik, tapi kalau berita itu buruk, maka ini sesuatu yang menakutkan. Saudara lihat, di mana-mana saja ada COVID-19. Saudara mau buka YouTube, saudara mau buka Facebook, pasti ada logo COVID-19, karena itu dirancang dunia. Jadi Anda tidak bisa menghindar berita COVID. Ada orang mengatakan, Pak Pendeta, sekarang kalau ada COVID kita hapus. Betul, Anda hapus dua kali, yang masuk 7 kali. Saudara lihat, yang paling mengerikan adalah kota. Ya, kembali saya bilang, berita kota hari ini 4.000-an. Yang kemarin atau tahun lalu hanya 30-an kita kelabakan. Sekarang 4.000-an. Memang saya setuju bahwa ada yang tidak takut. Tapi saya mau bilang saudara, ini penyakit bukan main-main, saudara. Kalau ini penyakit main-main, dia tidak berpengaruh dunia. Tapi ini sudah berpengaruh dunia. Para dokter angkat tangan, ya, sudah sebagainya. Nah, kembali pada kata ini, saya mau bilang sama saudara, berita itu bisa datang dari berita elektronik. Ada orang mengatakan, ini sebenarnya COVID, ini COVID pertama. Nanti ke depannya ada COVID yang lebih tinggi dari COVID-19. Saya tidak tahu apakah namanya COVID-20, saya tidak tahu. Atau COVID sama dengan ulang tahun Anda, COVID-24, COVID-50, saya tidak tahu. Tapi katanya lebih mengerikan. Saya tidak tahu apakah ini benar tidak. Saya berjumpa dengan orang-orang yang menguburkan mayat COVID. Jadi saya kenal baik. Kemarin dia kasih saya masker, hand sanitizer, dan juga beberapa alat kesehatan juga untuk kita sampel di ruangan ini. Kami bincang-bincang mengenai COVID. Dan yang menarik adalah ini, saudara. Itu sebabnya saudara harus hargai mereka.
Mereka itu harus pakai pakaian APD. APD itu tidak bisa bertahan lama karena mereka tidak boleh buka 1 detik pun, kecuali betul-betul dalam keadaan darurat. Jadi bayangkan mereka mulai pakai dari rumah sakit. Itu sebabnya mereka kencang. Itu saudara jangan di motor, tolong saudara minggir, karena mereka sudah hitung. Kalau tidak mereka dehidrasi dan mati. Jadi mereka kencang itu sudah hitung dari rumah sakit berapa lama sampai di sana mereka pikul peti. Saudara pakai ini saja. Kadang-kadang saya lihat ke pasar sebentar di dagu. Kenapa Anda taruh di dagu? Apakah corona ada di dagu Anda? Atau corona lewat dagu Anda? Tidak. Anda rasa sesak. Nah, mereka begitu. Jadi sampai di situ mereka harus cepat menguburkan. Sebab waktu angkat itu berat, belum keringat dan sebagainya. Jadi satu waktu akhirnya dia rasa kelelahan. Dia sudah di dalam kubur dan dia mau keluar. Dia sudah tidak tahan, dia tidak bisa bernapas lagi. Dia lari jauh dan dia mengatakan kepada temannya yang selalu semprot. Ada satu yang selalu semprot dia. Jadi dia lari jauh. Dia lari jauh untuk cepat. Jadi dia bilang sama temannya, cepat semprot. Jadi dia hanya bukan langsung dia benar dan dia tutup. Betapa ngerinya. Satu waktu dia berkata, Pak Pendeta, yang paling mengerikan adalah ada satu orang meninggal dan rupanya karena sudah busuk, karena melawan sudah bilang COVID, melawan bawa ke rumah ternyata busuk, saudara. Jadi mereka angkat, bau luar biasa. Nah karena peti itu tidak tahu bagaimana cara kerjanya, bolong. Lalu waktu dia angkat itu kaos tangannya robek. Saudara bisa bayangkan, dia berkata robek dan tetesan air dari mayat itu jatuh ke tangannya. Betapa ngerinya. Dan dia berkata, Pak Pendeta, sangat mengerikan. Antara mereka dan kami hampir sama. Kematian itu seperti kapan saja itu bisa menjemput kami. Kalau saya tanya dia, takutkah kau? Tidak, Bapak. Apa yang kau lakukan? Saya selalu berdoa. Dan dia bilang, Pak Pendeta, hampir semua saya berdoa. Sampai agama seberang pun saya berdoa. Satu waktu saya berdoa habis, saya tanam salib. Dan mereka sudah siap salib. Orang datang komplit, itu agama seberang. Jadi saya bilang tidak apa-apa. Mati agama seberang, hidup agama seberang, mati Kristen. Nah, tapi saudara mau saya begini, mengerikan, ya, mengerikan. Kalau saudara mau tanya orang-orang ada di sekeliling kita sudah kena dan mereka sangat menderita. Nah, mau saya begini, kalau kita hanya fokus pada berita, berita itu bukan hanya datang dari berita elektronik. Bagi seorang ibu yang mengalami sakit, berita itu datang dari seorang dokter. Dokter mengatakan, ibu, ternyata hasil diagnosa ibu kanker, ibu tumor. Itu berita. Tapi saya juga melihat banyak orang masih bertahan karena mereka bilang kuncinya adalah satu, Pak Pendeta, kami tidak lihat kankernya, tapi kami lihat Tuhannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara lihat, Yesus mau bilang begini, saya tidak dengar mereka dan saya tidak mau kau pemilik atau yang punya anak ini, kau juga jangan dengar mereka, kau dengar saya. Fokus bukan pada sekelilingmu, karena sekelilingmu engkau akan menjadi orang yang takut. Ada amin. Kalau saudara lihat samping kanan pesta, samping kiri pesta, hanya di sebelah ada apa? Oh, di mana nona besar orang mas mintanya. Oh, sebelah, iya dia kayaknya minggu depan. Belakang sama. Dia pencalon masih tunggu dari Jakarta datang. Lalu saudara pikir begini, Tuhan, saya mau masuk pesta. Saya masih sendiri dan sendiri lagi. Kalau saudara pikir ada orang juga tetangga kebetulan tidak kawin dan saudara berkata, jangan saya persis seperti dia. Itu bagian ketakutan kita. Tapi dengar baik-baik, jangan takut, percaya saja. Untuk menyingkirkan ketakutan, pertama satu, singkirkan semua berita-berita itu. Walaupun berita itu fakta, tapi berita itu tidak boleh mengganggu kita. Arahkanlah fokus muka pada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Saya kalau hanya berita, maka saya tidak berani bikin kebaktian. Jujur, saya tidak berani bikin kebaktian.
Tapi saya sadar secara fakta ada, tapi saya juga menyadari bahwa secara fakta Tuhan ada. Secara fakta COVID ada, secara fakta ada penyakit yang berat, secara fakta hidup kita susah, secara fakta kayaknya masa depan kita suram. Tapi saya mau bilang secara fakta Allah ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara lihat ini baik-baik. Karena itu saudara, mari kita fokus. Dan saya sakit hampir 1 bulan. Karena 2 minggu lebih itu saya bergumul dengan panas tinggi. Ada orang yang mengatakan sebenarnya saya kena COVID katanya. Walaupun rumah sakit mengatakan saya demam berdarah, tapi ada orang menganalisa saya sebenarnya kena. Karena memang saya belum pernah rasakan penyakit yang demamnya model begitu. Jadi ada orang mendiagnosa saya karena saya rapid, jadi saya dinyatakan demam berdarah. Tapi orang mengatakan kalau Bapak swab itu ada pasti. Jadi saya bilang memang saya punya doa, Tuhan saya tidak mau stres gara-gara COVID. Kalaupun saya pergi diagnosa lain penyakit, walaupun mungkin ada tubuh saya sakit, tapi saya mau ada vonis yang lain, karena dengar itu kata mengerikan bagi saya. Jadi akhirnya saudara, saya harus berjuang dengan sakit ini. Dan saudara tahu sakitnya luar biasa. Kalau saya mau sebut, makan tidak bisa, semua tidak bisa. Berjalan saya jangka dari sini ke sana itu susahnya minta ampun, sampai lelah luar biasa. Nah akhirnya saudara, yang menarik adalah ini. Yang menarik ini, kalau saudara fokus kepada penyakit, saudara akan sakit terus. Fokuslah pada Tuhan. Saya begini cerita. Jadi waktu 2 hari, karena mungkin saya pikir begini, secara psikologi saya ada di rumah sakit, berarti saya cepat sembuh. Jadi saya dikasih masuk infus, saya sedikit agak enak. Tapi hari kedua saya merasa, kenapa saya panas? Saya waktu cek ke suhu badan saya hampir 38. Saya pikir Tuhan tolong jangan 38 Tuhan. Jadi waktu dokter tanya, biasa kan dokter kan tanya, ada keluhan? Ya sebagai pasien yang masih rasa sakit, ada dong. Saya bilang ada apa pendeta? Ada Pak Dokter. Apa itu? Saya masih kayak rasa mual atau makan suka mual, lalu kadang-kadang panas Pak. Lalu saya tidak bisa tidur, lambung saya sedikit bermasalah. Saudara dengar baik-baik, dialihkan fokus saya. Dia berkata gini, Pak Pendeta, karena ternyata di sebelah saya baru saja dirujuk ke rumah sakit umum. Anda tahu di rumah sakit umum? Kalau Anda mau ke rumah sakit umum sekarang, saya bayar Anda apapun penyakit Anda. Nah maksudnya adalah kita tahu rumah sakit umum adalah tempat tampung COVID yang cukup luar biasa. Jadi waktu mereka katakan Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tidak sembuh, saya rujuk ke rumah sakit umum. Saudara, waktu saya ke rumah sakit umum, saudara tahu, saya tidak fokus ke sakit saya fokus ke rumah sakit. Mati, tidak ada yang jaga saya, mati. Maka saya mulai bilang sama istri, besok pagi cuci muka saya bersih-bersih. Saya pun rambut tidak pernah sisir karena saya tidak punya kesempatan sisir. Luar biasa. Saya bilang besok pagi Mama tolong bangun pagi-pagi bersama saya, potong 2, mandi bersih-bersih, duduk di luar, cari angin supaya muka segar. Maka pagi-pagi sudah lap semua bersih, saya sisir rambut persis seperti saya mau kebaktian. Saudara, waktu saya keluar enak, tapi saya tahu keadaan saya sangat parah. Tapi saya bikin wajah, karena mereka mengatakan sedikit lagi dokter masuk. Saya bilang saya tidak akan masuk, karena kalau saya masuk saya pasti wajahnya kurang segar. Jadi saya lihat mobil lewat, orang lewat, supaya saya menikmati. Maka pada waktu dokter mau datang, saya masuk, saya duduk. Biasanya kalau dia datang saya tidur. Maksud saya tidur itu supaya dia tanya, masih lemah, kasih obat yang lebih bagus. Nah ternyata itu tidak menolong saya, malah dia merujuk. Jadi akhirnya saya bel kakak-kakak saya, tolong datang ngomong ke dokter, saya tidak mau ke sana. Lalu saudara dokter itu datang, saya duduk, doa saya mungkin muka senyum. Mereka berkata, tinggal sedikit lah Pak Pendeta, tinggal sedikit. Dokter sudah sampai, iya. Saya dalam hati, saya akan main drama sedikit. Saudara waktu dia datang, dia katakan selamat pagi. Sahabat saya bilang, selamat pagi Bapak. Saya bikin wajah saya,
Ada pengeluhan? Tidak ada. Ada pengeluhan betul? Tidak ada. Tidak ada. Oh, sudah sembuh? Tidak ada. Oke, Bapak bisa pulang sebentar. Saudaraku, gara-gara dia ganti fokus, dia tidak omong penyakit, hanya omong rumah sakit dulu. Saya sembuh itu detik. Seolah-olah saya berkata lebih baik saya menderita di rumah, istri anak masih urus. Masuklah kakak saya, Maida. Beliau juga sakit banyak. Mungkin karena beliau juga lihat saya berani masuk ke rumah sakit. Kan waktu itu orang bilang pi rumah sakit, orang bilang COVID. Jadi kami menderita di rumah karena takut diperiksa ke rumah corona. Kakak saya juga mungkin begitu. Jadi waktu dia masuk saya menangis, saya bilang Tuhan tolong jaga dia. Masuk di rumah sakit yang sama. Hal yang sama, beliau lambung berat seperti diri ini. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, semua tidak bisa. 2 hari juga begitu. Tanya dokter, bagaimana, sudah ada perubahan? Kakak saya jawab persis seperti saya. Ada pengeluhan, masih sakit. Dokter mengatakan, ibu akan dirujuk ke Siloam. Kakak saya pun cerita sama. Hari itu dia bikin muka segar luar biasa. Dan akhirnya dia pulang dan luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, itu baru rumah sakit umum bisa bikin orang punya fokus takut menjadi sembuh dengan sendirinya. Sekarang, dulu orang-orang panas tinggi, sedikit-sedikit orang ke rumah sakit, apalagi punya duit, betul ya? Sekarang coba, biar dia mau muntah, dia bilang, oh, dia coba ke rumah sakit. Papa balik waktu diperiksa, oh, dia biar di rumah saja. Saudara lihat, fokus telah berubah kita. Yang tadinya berani jadi takut, tapi sekarang Tuhan mau kita rubah, yaitu mari kita singkirkan takut itu dengan fokus kita. Masih ada Tuhan yang sungguh tahu kita. Setiap jam 4 sore, walaupun kami kakak adik sakit, kami keluarga menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan setiap sore, setiap sore. Kakak saya belum sembuh total, saya juga belum. Terus. Nah, yang lebih lucu adalah kita balik, dia berkata 2 hari Bapak harus balik. Saya masih batuk keras. Jadi saya minum obat, saya makan. Saudara tahu saya paling tidak suka makan kalau sakit. Saudara mau sodorkan pizza sekalipun, no, saya tidak akan makan. Itu saya lihat apapun saya tidak suka, apalagi lihat bubur dan telur. Dia pun bau telur saja langsung mau muntah. Tapi kakak-kakak adik saya bersyukur, keluarga saya bersyukur. Setiap kali saya tidak makan, mereka berdiri. Bapak makan ya? Ya. Saya pikir mereka sucak makan. Walaupun makan itu tidak enak luar biasa. Mereka pakai bergantian. Sampai satu waktu saya pun keponakan sendiri. Bapak, dulu Bapak kalau sakit, Bapak suka bilang makan banyak ya. Sekarang Bapak sakit, Bapak makan sedikit. Bapak harus makan banyak. Karena Bapak bikin malu kalau Bapak tidak makan banyak. Saya makan di depan dia, habis. Walaupun sebenarnya saya tidak suka. Nah, maksud saya adalah kembali pada ayat ini. Fokuslah pada Tuhan. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami menyembah Tuhan. Setelah kami berdoa, kami menyembah, kami cari wajah Tuhan. Bukan berarti kami menolak obat. Tapi saya sadar pada waktu itu saya dengan kakak saya hanya pikir satu, kami sudah mati. Tapi waktu kami fokus kepada Tuhan, menyembah, merasakan hadirat Tuhan, walaupun masih sakit, seperti ada penghiburan yang ada di dalam hidup. Saudara tahu itu tidak bisa dibayar atau dibayar oleh apapun, dan kami melihat kesembuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara, cara menyingkirkan ketakutan adalah merubah cara pandang Anda. Tadi merubah fokus, sekarang merubah cara pandang. Kalau fokus itu dari luar bisa kita lihat ya, gini. Jadi saya bisa lihat Anda berapa orang duduk, tapi kalau cara pandang itu ada di sini dan ada di sini, mengerti ya? Dan ketakutan kadang-kadang bermain di sini. Orang sakit katanya di sini, orang lambung katanya di sini. Makanya setiap kali sakit pasti orang bilang gini, Mama, pikir apa? Kan pikir-pikir dalam hati. Lo enak kalau doi banyak, dia harus pikir apa? Nah, saudara, di sini penentu. Kenapa orang bunuh diri? Di sini. Kenapa orang takut setan? Di sini sebenarnya.
Saudara lihat malam-malam ada yang bergerak. Cek, bukan setan yang lewat, itu daun bergerak di senter bulan. Lalu karena dia bergerak, saudara pikir pepone bayi yang dulu mati 30 tahun yang lalu datang kunjungi beta. Bukan. Itu karena di sini. Kenapa Anda diterang jalan aman-aman? Saya mau tanya saudara, kenapa diterang jalan aman? Tidak perlu gandeng suami, istri, atau anak supaya mendampingi Anda atau bapak Anda. Tapi ketika gelap, apalagi pas lampu mati, datang media lampu mati, Anda duduk di sebelah mana ya? Saudara tahu kenapa Anda takut? Di sini. Karena Anda berpikir jangan-jangan dia bangun, lalu dia bilang salam, selamat malam. Di sini semua. Nah, itu sebabnya kedua untuk menghilangkan rasa takut adalah apa? Ubah cara pandang kita kepada cara pandang Tuhan. Saudara lihat ini ayat 39 menarik. Saudara ayat 39 menarik. Aduh, saya suka. Saya sudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu. Siapa yang masuk? Yesus. Mengapa kamu ribut dan menangis? Bukankah hari-hari ini orang menangis dan ribut COVID, ribut menangis karena kesakitan dan sebagainya. Ada orang menangis karena hal-hal yang mengerikan terjadi dalam hidupnya. Anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Siapa yang diusir? Orang yang tertawa. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, yang menarik adalah kata di dalam ayat 39. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini apa? Tidak apa? Mati, tapi tidur. Lihat. Kenapa mereka menangis? Karena anak itu mati. Kenapa Yesus tidak menangis? Karena Yesus lihat anak ini tidur. Pernah ada saudara punya anak tidur, saudara berkata, Bapak, kenapa Bapak ketinggal gitu? Pernah? Anakmu tidur nyenyak, kalau saudara berkata, anak bang sudah tembak, Bapak pikir rusuh habis. Dan saya sering bilang, manusia itu suka yang kalau manusia itu suka lihat yang tidur mati, tapi Tuhan lihat yang mati itu tidur. Saudara tidak percaya? Kadang-kadang saya suka bikin istri saya. Kalau saya tidur itu sore agak sampai malam sedikit supaya saya bisa baca malam. Saya biasa tidur jam 5, jam 6 saya tidur supaya tempo, supaya nanti malam saya bisa baca-baca. Biasanya kamar saya kasih mati untuk saya bisa tidur. Nanti kalau dia mau suruh saya makan, dia kasih Bapak, saya agak sedikit nakal. Saya tahan apa saya tidak bergerak. Bapak, dia pukul saya. Bapak, goyang-goyang saya tidak bergerak. Bapak, saya kistingan tuh. Dia pulang balik saya seperti ini. Dia angkat tangan saya lepas jatuh. Jadi seolah-olah saya mati. Bapak, lu jangan gila, Bapak. Lalu saya bilang, lalu dia kaget. Maksudnya adalah, manusia suka lihat yang tidur bilang mati. Kadang-kadang saya malam-malam saya tidur, saya lihat waktu mereka sakit itu, biasanya saya kalau malam-malam bangun saya hanya mau lihat mereka pun perut saja. Kalau dia naik, bagi-bagi sini. Kalau dia sakit banyak, saya tidak lihat lain. Saya suka lihat anak mereka di perut. Kadang-kadang kan kita lihat dalam gelap, lalu fata morgana, ada rasa bimbang, takut, cemas. Ini anak sakit banyak. Itu kadang-kadang seperti, padahal dia ada bergerak. Tapi kita lihat seperti ini, sampai kita pikir, coba. Tahan, kadang-kadang seperti ada 1-2 detik, dia tidak buat Tuhan, jantung seperti mau terbang. Tapi tiba-tiba dia naik. Oh, berarti masih. Saudara lihat, manusia suka lihat yang tidur jadi apa? Mati. Tapi bagi Tuhan dia lihat yang mati jadi tidur. Apa artinya? Saya melihat bahwa standar Tuhan dalam pandangan Tuhan, mati itu kan susah, tidur itu kan gampang dibangunkan. Mati itu sesuatu yang mustahil untuk dihidupkan. Tidur itu tak usah kasih bangun. Kalau saudara mau kasih bangun dia paling gampang. Apalagi kalau ada mama-mama yang sedikit cerewet, anak-anak pasti gampang bangun. Biar dia tidur sampai siang jam 10. Kalau saudara sudah biasa main saja dia rotan, jejak kaki Anda itu bukan jejak kaki Tuhan.
Jejak kaki Anda di bangku sedang berdoa. Saya pun anak-anak kalau dengar saya pulang ke kaki masuk kamar langsung berlutut. Haleluya Tuhan. Saudara, maksud saya begini. Kembali pada contoh ini, rubah cara pandang Anda, bahwa cara pandang kita harus berbeda. Kita lihat itu persoalan besar, yaitu kematian. Tuhan lihat itu sebagai tidur, bicara tentang bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Kalau dia lihat tidak ada apa-apanya, mau ngapa kita membesar-besarkan masalah? Ada. Saya bilang, masalah boleh ada, tapi selama ada Allah, semua bukan masalah. Itu kata hikmat yang saya tulis. Kita boleh ada masalah, tapi selama ada, saudara lihat kata lala di belakang. Saudara boleh punya masalah, tapi selama punya Allah, semua itu bukan masalah. Saudara dengar baik-baik. Kata ini sedang menghibur orang itu tidur. Coba ada orang mati di sini, lalu orang bilang gini, dia belum mati, kayaknya itu masih tarik-tarik gitu. Saya pikir kalau engkau punya istri atau suami pasti sudah masih punya harapan, karena masih tarik-tarik. Tapi kalau orang bilang begini, mati apa jam lalu jadi dok susuntik dengan formalin, masihkah engkau berharap? Kalau formalin masih berharap? Tidak. Cerita yang sama. Tapi Tuhan bilang tidak, dia tidur dan dia bukan mati. Tuhan seperti menganggap remeh persoalan itu. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Kita justru mengangkat masalah itu menjadi besar di hadapan Allah, sehingga masalah itu terlalu besar, melebihi tingginya hidup kita atau tingginya tubuh kita, sehingga mata kita terhalang untuk melihat Allah yang besar. Kita begitu membesarkan masalah sampai kita tidak dapat melihat Allah dengan mata iman kita. Katanya kalau tanda orang hamil nanti, anak kembar itu katanya bisa lihat dari tanda fisik. Mudah-mudahan jangan hamil dulu. Yang saya omong ini yang sudah menikah. Kalau hamil, kalau dia punya perut besar, kalau dia tidak bisa lihat ujung jari kakinya, katanya itu kemungkinan besar kembar. Lalu ada mengatakan, Pak Pendeta, saya waktu itu saya tidak lihat jempol saya, kenapa saya tidak kembar? Saya lihat badannya sedang pantas. Bapak, mama itu bukan hanya hamil, mama juga badan besar, jadi tidak bisa lihat jempol. Tapi maksud saya adalah, lihat bahwa ada tanda-tanda yang secara jasmani kita tidak bisa lihat. Kenapa? Ada penghalang. Demikian dengan Tuhan. Kadang-kadang iman kita tidak bisa muncul karena ada penghalang yang namanya rasa takut. Rasa takut telah begitu besar sehingga orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada apa? Ada apa? Saya berharap saudara tidak datang kebaktian karena memang saudara sakit. Tapi jangan sampai saudara takut yang berlebihan. Kita perlu berhati-hati, tapi kita tidak perlu takut. Anda bisa bedakan. Takut membuat orang tidak bisa buat apa-apa. Berhati-hati orang tetap berbuat, tapi dia tetap bersikap bijaksana untuk menghadapi semua itu. Mengerti ya? Mengerti ya? Saya jalan untuk lihat tempat-tempat indah di Soe. Kami, saudara pasti akan lewat lembah gunung. Di sebelah ada apa namanya? Ada jurang. Tapi karena panggilan untuk selfie di sana, foto di sana, walaupun ada bahaya, Anda pergi. Kenapa? Karena fokus Anda di sana. Betul ya? Kita akan melewati itu jurang-jurang, bahkan kadang-kadang ada jembatan-jembatan yang hampir putus. Saya kadang-kadang pelayanan ke tempat-tempat kampung, itu hanya dikasih papan. Jadi herannya, waktu perjamuan tidak pernah mereka katakan darah Yesus sembuhkan saya. Tapi jalan di atas papan semua minta darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Apalagi papan bunyi darah Yesus lebih besar. Nah, kembali pada pikiran ini, saudara ubah pikiran saudara bahwa di dalam Tuhan selalu besar itu menjadi kecil. Ada amin.
Bagian kita melihat sesuatu itu makin besar, tapi bagian Tuhan melihat itu makin kecil. Kalau dia lihat semua makin kecil, kenapa Anda takut? Ada amin? Kenapa Anda takut? Kalau dia lihat masa depanmu itu kecil, kenapa Anda takut dengan masa depan? Kalau dia lihat COVID itu kecil, walaupun kita lihat COVID besar ya karena seluruh dunia, tapi saya masih meyakini di mata Tuhan dia lihat, ya COVID ini kan kecil. Dan memang betul sebenarnya COVID itu kan kecil lah. Dia apa? Dia virus atau mikroba yang sangat kecil, tidak bisa dilihat, tapi ditakuti orang yang paling badan besar sekali. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan takut? Tidak. Kalau dia ada di sini, dia bilang tidak, saya tidak takut. Nah, saya mau luruskan, Bu. Ada orang yang mengatakan gini, ada pendeta yang mengatakan, mereka menantang kita, orang-orang maaf, orang-orang yang selalu berdoa untuk orang-orang sakit. Mereka mengatakan, kalau engkau pendeta ada kuasa, doakanlah bikin KKR, lalu undang semua yang COVID, bikin KKR di lapangan. Saya punya jawaban pertama. Jawaban saya pertama, di gereja saja dilarang orang kumpul 50%. Kita mau bikin KKR bagaimana? Kita kumpul, kita salah dengan negara. Betul? Itu jawaban saya yang pertama. Lalu dia mengatakan, itu hanya Yesus yang bisa sembuhkan, dan tidak ada orang yang bisa jadi Yesus kedua. Saya punya jawaban juga, bahwa betul Yesus, tapi Yesus pakai kita. Bukankah dia berkata dalam firman-Nya, ini akan menyertai, atau tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya di akhir zaman. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, betul? Mereka disembuhkan. Jadi akhirnya ada seorang yang suka mendoakan orang. Saya suka, siapa namanya yang kemarin sakit, saudara? Pendeta Andia. Itu doakan orang, dan dia doakan di tengah COVID luar biasa. Dia kena COVID akhirnya, dan pada waktu dia parah, karena dia disikat bahwa dia adalah orang yang katanya mendoakan orang, munafik, bohong dan sebagainya. Dia doakan orang sembuh, dan dia sendiri mengalami kesembuhan. Saya mau bilang sama saudara, ubah pola pikir Anda. COVID memang besar, tapi di hadapan Tuhan COVID kecil. Masalahmu yang kau anggap besar, yang membuat engkau tak berdaya dan ingin mati, ingat, di hadapan Tuhan segala sesuatu kecil. Kalau segala sesuatu kecil, serahkanlah hidup dan beban dan persoalanmu di bawah kaki Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hidup ini, persoalan ini terlalu besar, tapi Tuhan sanggup dan sangat sanggup menolong kita. Yang terakhir, untuk bisa menyingkirkan ketakutan dan menaikkan iman dan percaya kita, yang terakhir adalah yakin dan percaya penuh pada janji dan perkataan Tuhan. Saudara, ini yang saya mau katakan. Yang terakhir, yakin dan percaya penuh pada janji dan perkataan Tuhan. Ini adalah kunci terakhir untuk menyingkirkan rasa takut. Mari kita baca ayat 41 dari Markus pasal 5. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya apa? Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan ayat 42 berkata, seketika itu juga anak itu apa? Bangkit berdiri dan berjalan. Saudara-saudara ini, pada waktu Yesus berkata pada orang mati, bangunlah. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, tadi dia hanya bilang begini, oh dia hanya tidur. Itu sudah diketawain, sudah ditertawa oleh orang-orang. Baru hanya ngomong bilang, oh soalnya dia tidur, bukan mati. Itu sudah diketawa. Nah sekarang dia bilang, dia kasih naik tambah, hai anak, talitakum, bangunlah. Ini bukan hanya bikin orang tertawa, tapi orang pikir ini orang gila. Tadi dia bilang ini mati, dia bilang ini tidur, ini orang gila. Sekarang lihat dia suruh orang mati bangkit, ini bodoh namanya. Tapi bagi kepala rumah ibadah, dia tidak fokus pada itu. Dia fokus pada apa yang Tuhan berkata. Dia tidur, dia percaya itu tidur. Waktu dia berkata bangun, kepala rumah ibadah ini percaya anaknya akan bangun. Saudara-saudara, di tengah ketakutan tidak ada kata motivasi yang lebih baik, tidak ada kata dorongan yang lebih hebat kecuali kata yang keluar dari Alkitab atau firman Allah yang hidup.
penting kecuali firman Allah. Saya mendengar Pendeta Gilbert mengatakan, setiap dokter-dokter menceritakan kepada dia dan berkata, Pak Pendeta, sekarang ini setiap kali kami lihat orang yang sudah gawat oleh karena COVID, yang kami bisa bilang sama mereka adalah, mama, papa, anak, orang muda, terus berdoa ya. Itu yang mereka lakukan. Dokter yang katanya jago, mereka mengatakan COVID tidak ada obat. Karena itu berdoalah mama, berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur saya dapat dokter waktu saya sakit adalah orang Kristen. Dan betul, dia selalu berkata berdoalah, berdoalah, berdoa. Kenapa? Pada poin terakhir jelas, harusnya firman Allah cukup meneguhkan dan menguatkan kita. Katakan amin. Kalau sampai firman Allah tidak bisa meneguhkan hatimu, wow, saya tidak tahu lagi siapa lagi yang bisa menguatkan Anda. Kalau firman Allah tidak bisa menguatkan imanmu di zaman sulit yang penuh kengerian ini, saya tidak tahu lagi bagaimana cara menguatkan Anda. Karena bagi saya firman adalah finish, kata terakhir untuk bisa menguatkan saudara dari ketakutan yang mengerikan ini. Ada hanya firman Allah yang menjadi jaminan satu-satunya, lain tidak lagi. Apalagi hanya bilang, mama semangat ya. Orang sudah sakit bilang semangat. Jangankan semangat mau jalan, semangat mau makan, sudah tidak. Tapi kita suka bilang semangat ya. Mungkin orang yang dengar berkata, ya terima kasih. Tapi di ujung dia, ya terima kasih. Lu tidak tahu betul makan susah, tinggal mati saja belum. Betul ya? Tapi Tuhan mau supaya kalau bisa, semua perkataan boleh melemahkan, perkataan boleh Anda tidak percaya, tapi Alkitab harus Anda percaya. Ada amin. Firman Allah Anda harus percayai. Yesus tidak lagi datang omong langsung dengan Anda, tapi dia datang omong lewat firman. Dan pagi hari ini, saudara yang mengikuti live streaming, saudara yang ikut onsite ibadah ini, jemaat Tuhan, Yesus tidak ada untuk bicara langsung dengan Anda, tapi sebagai hamba Tuhan, saya mewakili Dia yang berfirman, jangan takut, tetap percaya, Allah masih ada, Dia sanggup tolong saudara. Haleluya. Ada amin. Saudara, itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan takut lagi, tetapi belajar untuk percaya. Singkirkan penghalang imanmu, yaitu rasa takut yang berlebihan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.